Pemirsa, kita update perkembangan pasar saham hingga pukul 10 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat, di mana pada hari ini posisi pasar saham banyak dipengaruhi oleh perpaduan sentimen global dan juga domestik. Pelaku pasar menanti langkah pemerintah dalam konferensi pers kebijakan akhir tahun 16 waktu Indonesia Barat, maksud kami, di mana Menko Perekonomian Republik Indonesia bersama dengan Menteri Bidang Ekonomi dijadwalkan memaparkan stimulus untuk mendukung ekonomi triwulan atau kuartal 4 dan juga kesiapan Nataru. Pasar menunggu terobosan yang mampu menopang permintaan domestik, likuiditas dan juga potensi window dressing di penghujung tahun ini. Namun di saat harapan terbentuk di dalam negeri, risiko global tetap membatasi ruang euforia para investor, di mana Di Asia Timur, ketegangan China dan Jepang juga kembali memanas setelah Beijing mengecam komentar Perdana Menteri Sanae Takaichi berkaitan dengan intervensi militer di Taiwan. China menilai Tokyo sudah melewati garis merah dan mengadukan isu ini ke Sekjen PBB, di mana Taiwan menegaskan masa depannya harus ditentukan oleh rakyatnya sendiri. Sentimen ini meningkatkan risiko geopolitik di kawasan dan mendorong investor ke aset safe haven. Di mana tekanan regional semakin bertambah dari Timur Tengah, di mana pelanggaran gencatan senjata di Gaza memicu korban jiwa baru, serangan darat dan udara Israel meningkatkan risiko eskalasi yang bisa berpengaruh pada pasar energi dan juga komoditas. Sentimen campur aduk juga datang dari Amerika Serikat, di mana data Producer Price Index naik 0,3% secara mantuman didorong oleh harga pangan dan energi, namun secara tahunan masih terkendali di level 2,7%. Sementara penjualan retail hanya naik tipis 0,2%, terlambat dari bulan sebelumnya. Konsumsi mulai menandakan perlambatan. Pasar kerja juga menunjukkan sinyal yang tidak seimbang. Klaim pengangguran awal masih rendah di level 220.000, namun klaim lanjutan melonjak ke level tertinggi sejak 2021. Situasi no hire no fire menggambarkan kehati-hatian perusahaan di era biaya tinggi. Pasar menilai data ini bisa memberi ruang The Fed untuk lebih dovish, namun kecemasan akan siklus ekonomi tetap membayangi. Dengan berbagai risiko global yang belum mereda, arah perdagangan pada hari ini akan sangat ditentukan oleh harapan kebijakan domestik. Apabila stimulus yang diumumkan mampu meyakinkan investor, maka IHSG berpeluang untuk mendapatkan dukungan di menit-menit penting penutupan tahun. Namun pasar masih harus melangkah berhati-hati di tengah gelombang sentimen internasional yang belum mereda. Mari kita lihat posisi selengkapnya. IHSG hingga pukul 10 lewat 4 menit masih menunggu kebijakan dan juga stimulus, kemudian sentimen window dressing dari dalam negeri yang akan diumumkan oleh pemerintah pusat Republik Indonesia lewat Kemenko Perekonomian dan juga Menteri Keuangan. Pada hari ini IHSG masih bergerak positif meskipun hanya tipis saja 0,18% atau 14 poin ke level 8.535, nampaknya masih tertekan dengan sentimen global, di mana sejumlah kawasan geopolitik kondisinya semakin memanas. Kita lihat juga di tengah penguatan IHSG yang sebenarnya cukup volatile, cukup lemah, tidak terlalu kuat. Sektor-sektor mana saja yang mendukung pergerakan IHSG pada hari ini? Kita lihat di 4 sektor yang pertama, nampaknya penguatan mendominasi, finansial non-konsumer dan konsumer kompak berada di zona penguatan, masing-masing 0,5, 0,17 dan 0,68%, sedangkan perindustrian pagi hari ini melemah 0,22%. Kita lihat ke 4 sektor lainnya. Empat sektor lainnya juga masih didominasi oleh penguatan. Energi hari ini terbang paling tinggi di antara 8 sektor pertama dengan penguatannya lebih dari 1%. Bahan baku infrastruktur menguat 0,42%, 0,38%, sedangkan properti melemah 0,37%. Kita lihat ketiga sektor yang terakhir. Tiga sektor yang terakhir juga masih didominasi oleh pergerakan positif, teknologi 0,37%, kesehatan 0,89%, sedangkan transportasi melemah tipis 0,12%. Berarti bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya secara sektoral masih didominasi oleh pergerakan positif, meskipun kalau kita lihat secara barrier atau secara range tidak ada sektor yang menguat terlalu signifikan. Kita lihat juga posisi nilai tukar rupiah, apakah senasib dengan IHSG atau beda nasib. Posisi nilai tukar rupiah nampaknya beda nasib dengan IHSG, meskipun pergerakannya juga masih cukup tidak signifikan juga. Pelemahannya hanya di level 0,09% atau melemah 15 poin. Tapi kalau kita lihat secara overview, rupiah pada saat ini masih bergerak di level yang cukup stabil dibandingkan dengan beberapa waktu sebelumnya yang sempat menyentuh level 16.700. Pada saat ini masih bergerak di level 16.600-an, lebih tepatnya di level 16.670 per 1 dolar Amerika Serikat.
Kalau terhadap dolar Amerika Serikat, rupiah masih cukup stabil. Kita lihat juga terhadap mata uang di kawasan lainnya. Di Singapura, rupiah keok 0,1%. Terhadap yen Jepang, rupiah kalah 0,29%. Melawan euro, rupiah terkoreksi 0,21%.